saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Kita akan belajar akan firman Tuhan sebelum kau melakukan aktivitas. Karena firman Tuhan harus terlebih dulu berjalan di depan kita sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena firman itu akan berkuasa yang akan memberkati kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengurapi, sehingga kemenangan dan keajaiban akan kita terima. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami sangat bersyukur sebab Tuhan sudah menjagai kami dan melindungi kami dalam sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami belum melakukan aktivitas Tuhan, kami mau datang kepadamu, layakan dan kuduskan kami. Tahirkan kami Tuhan dengan darah-Mu. Bila pagi ini kami boleh melakukan segala sesuatunya bersama-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Jiwa roh kami, tubuh kami, apapun rencana dan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini. Keluarga besar kami, kehidupan kami mau taruh dan kami mau bawa di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati dan urapi kami melalui firman-Mu, supaya firman-Mu menuntun kami dalam sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau belajar, ingin dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau Tuhan diajar oleh firman-Mu untuk kami boleh segala kehidupan kami untuk dituntun akan Engkau. Berbicara buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan belajar, saudara, berbicara mengenai rendah hati mewarisi negeri. Orang yang rendah hati yang dimaksud di sini adalah yang akan terima berkat. Orang yang rendah hati, dia akan membuka berkat. Kita tahu kalau berbicara berkat, siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau di sini yang dipulihkan, disembuhkan, yang terima keajaiban? Setiap kita pastinya, setiap manusia, kita semuanya, tidak disuruh, tidak diperintah, pasti akan mau terima blessing, menerima berkat, menerima pemulihan, menerima keajaiban. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita ingin mau diterima berkat, membuka berkat itu, Tuhan inginkan untuk kita memiliki hati, yaitu rendah hati. Karena hanya orang rendah hati yang akan mewarisi negeri, yang akan terima berkat, yang akan membawa berkat. Walaupun keadaan dan kondisi yang kita lihat, kalau secara jasmani, secara yang kita pikirkan dengan keadaan kondisi seperti ini, bagaimana hanya jadi orang rendah hati kita bisa diberkati? Firman Tuhan tidak pernah salah. Kenapa ini akan terjadi? Masalah, kesukaran, keadaan sampai detik ini belum selesai. Bukan cukup di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi. Bahkan bukan cukup saja untuk virus corona saja. Dan kita lihat ada banyak perkembangan tentang virus-virus yang gila-gilaan, yang sungguh menakutkan. Lebih jahat, lebih parah dari COVID. Bukan ditambah di situ, tetapi juga ada banyak kejadian bencana-bencana yang ada. Bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia.
Jadi Tuhan berbicara bukan orang Indonesia saja, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Tuhan sedang izinkan keadaan kondisi yang menurut manusia ini adalah kondisi yang tidak baik. Tetapi Tuhan izinkan supaya manusia sesungguhnya untuk rendah hati. Tuhan izinkan kesukaran, kesusahan ini terjadi supaya manusia ini rendah hati. Karena Tuhan ingin dapati manusia itu rendah hati. Kalau tidak ada namanya kesusahan atau kesukaran, kalau keadaan ini baik-baik saja, mulus-mulus saja, saya percaya manusia itu akan lewat batasnya, yaitu bablas. Dia akan menjadi orang manusia yang arogan, manusia yang sombong, karena sudah ada bibitnya, karena ada dosa dari awal. Jadi cenderung manusia, kalau tidak ada pergumulan, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada kesukaran, maka dia akan menjadi orang yang akan arogan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Dan Tuhan sangat membenci itu. Kalau bicara tentang rendah hati, pasti lawan kata dari rendah hati pasti ada kesombongan. Kalau ada rendah hati pasti ada tinggi hati. Sebab itu Tuhan sangat membenci orang yang tinggi hati. Karena itu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kita sudah tahu contohnya adalah Lucifer. Tuhan tidak mau manusia yang diciptakannya akan terima hukum. Sebab itu Tuhan ingin kita sebagai manusianya, bukan orang Indonesia saja, tetapi seluruhnya manusia. Tuhan izinkan keadaan ini terjadi supaya Tuhan membawa umatnya didapati tetap rendah hati, memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau sudah gak ada rendah hati itu tinggi hati. Kalau sudah tinggi hati akan berbicara aku dan aku. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi karena Tuhan. Semua akan berbicara tentang aku dan aku. Kalau terjadi seperti ini, Tuhan pun mengizinkan supaya kita tahu manusia, bahwa manusia ini tidak sempurna. Dan manusia kita ini ada batasnya. Sangat sungguh terbatas, dan kita adalah diciptakan bukan pencipta. Jadi yang kita diciptakan, kita butuh sang pencipta itu. Bahwa kita tahu dan sadar bahwa segala sesuatu adalah punya Tuhan. Segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Jadi hari ini saudara, saya berkata, segala yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi, pandemi ini, Tuhan izinkan. Bahkan kita tidak tahu kapan berhentinya pandemi atau masalah kesukaran yang kita hadapi sekarang ini. Kita akan mau nyampe 2 tahun. Tidak terasa kita ini di bulan September. Kita akan mengakhiri tahun ini berapa bulan saja ke depan. Tidak terasa. Dan kita tidak tahu tahun depan apakah selesai atau lebih parah lagi. Tapi percayalah, kalau hari ini kau ingin melihat berkat Tuhan ada padamu,
kau ingin melihat berkat itu masuk dan tinggal atas hidupmu, kalau kau ingin membuka berkat itu, walaupun keadaan kondisi yang tidak menentu ini, yang sangat-sangat menderita kondisi yang ada, kau ingin melihat berkat itu, jadilah orang yang rendah hati. Karena hanya orang rendah hati akan mewarisi negeri. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, kalau lihat keadaan kondisi sekarang ini, nggak mungkin. Tetapi karena rendah hati, Tuhan berkata jelas dalam Mazmur berkata, orang rendah hati akan mewarisi, akan terima, akan membuka berkat Tuhan. Bahkan dikatakan dia akan bergembira. Bahkan sejahtera, damai, kebahagiaan akan melimpah-limpah. Walaupun di tengah keadaan yang sukar dan susah, maka akan diluputkan. Karena orang yang rendah hati yang akan terima berkat itu. Ada spesial di sini firman Tuhan. Kalau keadaan seperti ini mau digagahkan apa? Mau dibanggakan apa? Dulu kita bilang, kita punya, kita pintar, kita jaya. Tapi hari ini kita tidak akan bisa seperti itu. Kalau coba hari ini kita bicara seperti itu, hancur saudara. Saya suka ada pepatah mengatakan, semakin berbobot, semakin berat, semakin berisi, maka apa dikatakan saudara? Maka dia makin merunduk seperti ilmu padi. Kalau padi itu kalau ada isinya berbobot, berat, pasti dia merunduk. Orang rendah hati itu tidak pernah menunjukkan tentang dirinya. Tanda-tanda orang rendah hati yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, dia menerima masukan, nasihat, saran, teguran, kritik, dia terima. Yang ketiga, sangat terbuka. Keempat, tidak membeda-bedakan. Saudara, ada 4 tanda orang yang rendah hati. Dia tidak merasa lebih dari orang lain. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam keluarga besar, atau dalam perusahaan, atau engkau sebagai karyawan. Semua aspek kehidupan ini, ketika engkau rendah hati, orangnya tidak akan merasa lebih dari orang lain. Jangan bilang kalau dalam rumah tangga atau dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di mana saja engkau berkata, ini karena aku. Kalau bukan aku yang menghasilkan yang besar. Aku yang support, aku yang mendukung. Kalau aku bukan di posisi ini, engkau tidak bisa. No, saudara, hari ini engkau tidak akan bisa seperti itu. Coba dalam rumah tanggamu engkau berkata, suami istri engkau sama-sama bekerja, tapi yang tinggi yang mana? Engkau berkata, kalau bukan saya, tidak akan seperti ini. Kalau hari ini sama-sama engkau mengalami keadaan yang sulit, apakah engkau bisa hari ini berkata, ini semua karena aku? Engkau tidak akan bisa lagi berkata seperti itu. Dulu kalau nggak ada masalah COVID, ada sedikit manusia banyak berkata seperti itu di dalam pelayanan Tuhan. Kalau bukan
bukan aku yang mendukung, kalau bukan aku yang menyumbang, kalau bukan aku yang memberi, kalau bukan aku yang melayani di sana, kalau bukan bagianku di sini. Sebaliknya, sebagai engkau karyawan atau bos, kalau bukan aku, kamu tidak akan bisa bekerja. Engkau sebagai pedagang, saudara, sekali lagi, di mana apapun posisi saudara, orang harus sama, saling membutuhkan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada rendah. Tapi orang yang rendah hati tidak akan berkata dirinya lebih dari seseorang itu. Karena dia tahu segala sesuatunya membutuhkan. Orang berdagang, karyawan dengan bos. Kalau dia jadi bos, kalau nggak ada karyawan, nggak akan jalan. Sebaliknya, karyawan juga membutuhkan bos. Kalau nggak ada bos, dia nggak akan bisa terima gaji. Semua terhubung. Jangan bilang kalau nanti suami dengan istri bilang kalau bukan saya, kau nggak akan dapat uang untuk terima berkat, untuk anak-anak boleh bersekolah. Sebaliknya istri bilang kalau nggak ada saya, anak-anak nggak jadi baik. Saudara, sekali lagi semua bersangkutan. Orang yang rendah hati tidak akan merasa dirinya lebih dari orang itu. Walaupun dia lebih, tidak akan dia berkata dia lebih. Saya masih ingat saya berkata kepada anak saya, sama pembantu saya nggak bicara tentang dia pembantu. Bahkan dia sendiri tahu, saya kadang makan bersamaan di meja. Kadang makanan dia pun saya bisa. Kalau saya pingin dia yang makan, saya izin. Sebaliknya, kamu mau tak? Saya bagi. Saya tidak pernah membedakan. Bahkan saya anggap dia anak saya sendiri. Itu dulu saudara, sekarang saya tidak memakai pembantu karena saya lebih banyak di rumah, saya lebih memperhatikan anak, saya lebih banyak bekerja, melakukan tugas saya di rumah, jadi sangat padat sekali. Jadi ibu rumah tangga, untuk seperti guru, ngajari anak, ngelesin anak, dulu pakai guru les, sekarang semua saya. Saya bersyukur karena saya lebih dekat dengan anak-anak, saya mengerti psikologi anak, saya lihat karakter anak-anak, saya bisa mengenal lebih dekat lagi. Saya sangat bersyukur. Hari ini, saudara, yuk. Dan saya juga berkata kepada anak saya, hargai pembantu. Jangan bilang dia pembantu. Kalau minta sesuatu, katakan minta tolong. Jangan bilang, ambilkan ini. Perintah, tuding, kalimat yang kasar saya belajar anak-anak tidak boleh. Selalu berkata, tolong ambilkan, tolong ambilkan. Saya berkata kepada mereka, kita butuh pembantu. Sebaliknya pembantu butuh kita. Lihat ketika mau sibuk, siapa yang bersihin? Siapa yang jaga kamu? Siapa yang masakin kamu? Siapa yang bersihin kamarmu, menyiapkan segala sesuatunya? Dia. Kalau nggak ada mbaknya, kalau mama sibuk, siapa yang bantu kamu? Ya kamu sendiri, kamu sampai kan? Iya kamu bisa. Untuk masak kan nggak mungkin kamu bisa. Saya kasih pengertian itu. Sebaliknya, pembantu juga butuh kita. Dia bekerja untuk cari uang, untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dia rela pergi dari keluarganya, pergi dari orang tuanya, pergi dari anak-anaknya. Kemarin saya punya anak, dia tinggalin untuk mencari uang. Jadi sama-sama membutuhkan sehingga saling menghargai. Tidak ada di sini yang lebih. Dan menerima masukan dan kritik, saran, nasihat
Tapi kadang orang yang arogan, seringkali kita dengar, ya saya itu kadang aneh lihat manusia. Biasanya kalau sudah memang asli kaya, gak kelihatan kayanya, gak arogan, biasa malah. Tapi kita ini kadang gak kaya, baru kaya, waduh sok-sok kaya. Bahkan wes kadang gak pinter, sok kepinter, lebih colokoi. Wes elek, wes ireng, wes gak pinter, wes gak ono apa-apa, melintih, bergaya, sombong, arogan. Orang yang pinter saja, profesor, sampai tingkat berapa itu saudara, dan dia orang yang memiliki harta, waduh itu warisan yang dimana anak cucu berapa keturunan. Dan saya pernah bertemu, beliau minta doa untuk saya mendoakan mereka. Saya melihat, aduh, pertama ketika belum ketemu keluarga, belum ketemu rumahnya, saya belum ke sana. Orangnya biasa, kalem, bahasanya rendah hati. Ketika saya datang ke rumahnya untuk mendoakan keluarga besarnya, saya dari depan rumahnya saja, aduh, jujur saya sebagai manusia minder. Kenapa rumahnya mewah dan besar sekali? Saudara, ini kadang dalam hatiku, ini loh wong kaya, orang pinter. Wis pinter, wis kaya, wis cantik, wis punya segalanya, gak neko-neko. Kita loh yang belum punya apa-apa, wis buaya, wis lihat no ini, lihat no itu. Percuma, kita gak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang rendah hati, mereka akan terima berkat, terus diberkati, terus akan membuka berkat Tuhan. Pagi hari ini saudara, yuk, ternyata kunci untuk terima berkat dan membuka berkat Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Bahkan orang yang rendah hati, dia selalu menerima masukan. Ndak sok pintar, ndak sok tahu. Dia menerima nasihat, bahkan menerima saran, menerima teguran dan kritik. Dia terima. Karena dia tahu dia gak sempurna, ada banyak kekurangan. Kalau secara mata kita lihat, dia sempurna kayaknya. Tapi orang rendah hati, dia merasa tidak pernah sempurna. Selalu dia merasa tidak ada apa-apanya. Dan yang ketiga, dia sangat terbuka. Bukan dia membeda-bedakan. Dari suku mana, dari tingkatan mana, kamu dari orang mana, dari suku mana, daerah mana, kamu kecil atau besar, keriting atau lurus, barangkali ada kamu orang sipit atau kamu mata yang lebar, barangkali. Saya tahu zaman sekarang tidak akan mungkin, hari-hari ini, tahun ini, bulan ini, dengan keadaan seperti ini kita gak akan bisa seperti ini lagi. Mau seperti ini lagi, saudara mau mentehek di luar, saudara akan dicapok dengan virus corona yang ada. Haleluya. Rugi kita sendiri karena akan menutup berkat Tuhan. Tetapi orang rendah hati, dia akan mewarisi dan menerima berkat terus dan terus, dan akan diberkati dengan limpah-limpah. Firman Tuhan yang sederhana ini akan menjadi berkat buat saudara. Tetap rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang baik pastinya. Orang yang rendah hati, orang yang mau terima teguran, kritik, masukan, apapun itu, dia terima.
Dan dia mau belajar. Dia tidak pernah beda-bedakan. Dia sih akan baik orangnya. Tuhan menyukai. Saya percaya saudara akan terima berkat yang terbaik itu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa terlebih dulu sebelum aktivitas. Bapa, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan buat kami. Keadaan kondisi boleh tidak baik. Kesukaran, kesusahan, bahkan virus-virus melanda di mana kecelakaan maupun bahkan ada banyak kondisi-kondisi yang tidak baik yang kami lihat, kami dengar, kami tahu. Hari ini kami minta Tuhan, kami tahu ketika kami melakukan firman-Mu, kami akan menerima berkat-Mu. Engkau akan liputkan kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberikan kami berkat. Berkat bukan bicara tentang keuangan saja Tuhan, tapi Engkau akan memberkati kebahagiaan, Engkau akan memberkati kesehatan buat umat-Mu, Engkau akan memberkati Tuhan, Engkau akan bertanggung jawab untuk masa depan kehidupan, keluarga, anak-anak, seluruhnya. Engkau akan memberkati dengan kelimpahan, kesuksesan, kejayaan, hamba curahkan dan hamba melepaskan berkat buat umat-Mu seluruhnya. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan umat-Mu. Ajari kami, karena Engkau menyukai kami ketika kami tetap memiliki hati yang rendah hati kepadamu. Terima kasih. Pagi ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas buat saudara.